Halo Tribuners, hari ini Jumat 26 November 2021, Ratu Sejati kembali menemani Anda di Live Travel Update. Besok sudah hari Sabtu, Tribuners, gimana? Sudah ada rencana hendak berlibur kemana? Nah, kalau belum, tenang saja, karena hari ini Ratu sudah menyiapkan banyak rekomendasi lokasi wisata di beberapa kota di Indonesia, hingga tips-tips liburan. Akan disampaikan secara langsung bersama reporter kami yang ada di sejumlah daerah. Inilah Live Travel Update, selengkapnya untuk Anda. Parade perahu hias dilakukan dalam gelaran acara Festival Sungai Mesuji yang ada di Kabupaten Mesuji. Acara ini dibuat untuk memperingati hari ulang tahun ke-13 Kabupaten Mesuji. Ada beragam perahu hias yang mengikuti parade dan juga memiliki ciri khas masing-masing. Menarik sekali ya, Tribuners, langsung saja kita ngobrol dengan Rangga. Selamat sore, Rangga. Halo, selamat sore, Rangga. Halo, Rangga. Halo, selamat sore rekan Ratu dan Tribuners. Baik, Rangga, bisa digambarkan seperti apa parade perahu hias yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Sungai Mesuji ini? Silakan, Rangga. Baik rekan Ratu dan Tribuners, bisa saya sampaikan ya. Jadi Festival Sungai Mesuji ini dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Mesuji yang ke-13. Jadi memang kegiatan Festival Sungai Mesuji ini dilakukan setiap tahunnya. Nah, kebetulan di tahun 2021 ini telah berlangsung kegiatan Festival Sungai Mesuji. Di Festival Sungai Mesuji ini banyak berbagai macam kegiatan, namun untuk tahun ini hanya 2 kegiatan saja. Yang pertama yaitu parade atau lomba perahu hias dan juga lomba perahu dayung. Begitu rekan Ratu dan Tribuners. Lalu apa saja perahu hias yang ditampilkan di sana dan seperti apa ciri khas dari masing-masing perahu hias tersebut, Rangga? Baik rekan Ratu dan Tribuners, bisa saya sampaikan juga. Jadi parade perahu hias ini diikuti 26 organisasi perangkat daerah dan kecamatan se-Kabupaten Mesuji. Nah, jadi yang mengikuti perahu hias ini masing-masing organisasi perangkat daerah dengan background mereka masing-masing itu menghias kapal yang mereka miliki. Untuk kecamatan Mesuji Timur dan Mesuji juga memiliki karakteristik yang berbeda. Dan perlu diketahui juga di Kabupaten Mesuji ini memang adalah memiliki kebudayaan yang beragam. Jadi untuk perahu hiasnya ini memang sangat beragam kebudayaannya. Ada yang kebudayaan Mesuji bercampur dengan kebudayaan masyarakat pendatang seperti di Jawa. Jadi bermacam-macam kapal hias yang berada di Festival Sungai Mesuji. Begitu rekan Ratu dan Tribuners. Lalu Rangga, apakah parade perahu hias dan juga Festival Sungai Mesuji ini berlangsung secara rutin atau seperti apa? Dan bagaimana jika ingin menonton parade perahu hias ini, Rangga? Baik rekan Ratu dan Tribuners, untuk Festival Sungai Mesuji ini memang diagendakan setahun sekali. Jadi memang tidak rutin ya, hanya setahun sekali di saat memperingati hari ulang tahun Kabupaten Mesuji. Jadi untuk masyarakat umum itu bisa melihat kegiatan atau Festival Sungai Mesuji ini tepatnya di bulan November di rangkaian kegiatan hari ulang tahun Kabupaten Mesuji. Begitu rekan Ratu dan Tribuners. Baik, terima kasih Rangga atas informasinya hari ini. Untuk Tribuners yang ingin melihat Festival Sungai Mesuji, dicatat ya, setiap bulan November bisa langsung saja datang ke Kabupaten Mesuji untuk melihat Festival Sungai Mesuji. Terima kasih Rangga.
Baik, Tribuners, selanjutnya pada Rabu 24 November 2021, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno berkunjung ke Kabupaten Bantaeng. Ia disambut dengan penampilan musik dan juga tarian. Satu di antaranya adalah musik gambus yang disajikan oleh gerombolan Gambus Pinung Rombeng atau GGPR. Sandiaga Uno tampak sangat menikmati dan juga terpesona hingga GGPR diundang secara khusus untuk datang ke Jakarta. Mereka rencananya akan tampil di acara Music Corner di Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf. Selengkapnya sudah ada Ahmad Nasution di sana. Selamat sore, Ahmad. Ya, selamat sore, Ratu. Baik, Ahmad, apa yang membuat Sandiaga Uno ini terpesona dengan penampilan GGPR? Ya, baik. Kabupaten Bantaeng yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan itu sempat kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, yang di mana beliau datang itu pada Rabu 24 kemarin, tanggal 24 kemarin, yang Sandiaga Uno itu disambut di kawasan wisata Pantai Seruni. Pada saat kedatangannya, dia disuguhkan dengan berbagai macam makanan hasil dari produk UKM Kabupaten Bantaeng. Kemudian ada beberapa penampilan musik yang ditampilkan untuk menyambut kedatangan Sandiaga Uno. Salah satunya penampilan musik yang ditampilkan oleh GGR ini atau gerombolan Gambus Pinus Rombeng. Jadi diketahui bahwa Pinus Rombeng ini merupakan salah satu wisata yang ada di Kabupaten Bantaeng. Jadi Sandiaga Uno langsung terpesona akan penampilan dari GGR ini karena menampilkan permainan musik yang tradisional, sehingga membuat Sandiaga Uno terpesona. Ya, sementara itu rekan Ratu. Lalu GGPR ini kan tadi sudah disebutkan ya, diundang secara khusus untuk datang ke Jakarta dan akan bermain atau tampil begitu di acara Music Corner yang ada di Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf. Ini teknisnya seperti apa? Kemudian akan berangkat kapan begitu, Ahmad? Ya. Untuk saat ini belum diketahui pasti kapan akan berangkat langsung ke gedung atau kantor dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun sudah disampaikan pada saat kedatangan Sandiaga Uno, ia menyampaikan langsung mengundang GGPR ini untuk tampil di Gedung Pesona Sabta di kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi dia juga telah menyampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng untuk mendampingi GGPR untuk tampil di Jakarta. Halo? Pariwisata dan Ekonomi di Jakarta. Namun untuk saat ini belum diketahui pasti kapan akan berangkat ke Jakarta. Iya, secara Ratu. Kemudian Ahmad, saya ingin tahu juga untuk dari pihak GGPR-nya sendiri, ini apakah ada sudah melakukan persiapan khusus begitu untuk nanti tampil di Jakarta? Ya, untuk saat ini GGPR ini sudah sangat sering tampil di beberapa acara, sehingga persiapan saat ini masih terus dilakukan. Namun untuk penampilannya sendiri sudah tidak diragukan lagi karena GGPR ini sudah sering tampil pada setiap acara di Kabupaten Bantaeng, bahkan menyambut tamu-tamu penting seperti kedatangan Sandiaga Uno pada Rabu 24 tanggal 24 kemarin. Dan ya, silakan Ahmad. Ya, dan Sandiaga Uno juga mengundang salah satu pelaku UKM, yang dimana pelaku UKM ini merupakan menghasilkan minuman kopi, yang dimana minuman kopi ini
ya yang dibuat oleh Garumbang dengan brand Garumbang, dan pada saat mencicipi. Halo? Halo Ahmad? Halo Ahmad? Baik, baik Tribuners, sepertinya ada masalah jaringan begitu ya. Untuk itu tadi Ahmad juga sempat melakukan wawancara dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Berikut liputannya untuk Anda. Di Dinas Pariwisata yang
Halo Ahmad. Dari Kiai Mojo. Tradisional nih. Cagar budaya dan juga wisata religi Tribuners yang ada di Kelurahan Dari Pinus Rombeng, ini salah satu destinasi wisata. Menghadapnya ke sana. Menghadapnya ke sana, nah anak kecil. Menghadapnya ke sana. Ya, ini grup musiknya apa namanya? Gerombolan Gambus Pinus Rombeng. Jadi gerombolan Gambus Pinus Rombeng akan dari Kabupaten Bantaeng. Ratu mengajak Anda untuk berwisata sejarah dan juga melihat cagar budaya yang ada di Minahasa, Sulawesi Utara, ke makam Kiai Mojo Tribuners yang ada di Kelurahan Wulawan, Tondano Utara, Kabupaten Minahasa. Sedikit informasi, Tribuners, Kiai Mojo ini merupakan penasihat spiritual dari Pangeran Diponegoro. Lokasi makamnya kini dijadikan wisata cagar budaya dan juga wisata religi. Selengkapnya sudah ada Major di sana. Halo, selamat sore Major. Halo Major. Halo Major, selamat sore. Ya, halo rekan Ratu. Iya, baik rekan Ratu. Ya, Major, boleh dijelaskan kondisi dari makam Kiai Mojo saat ini seperti apa? Silahkan. Iya, baik rekan Ratu. Jadi makam Kiai Mojo ini memang menjadi salah satu cagar budaya ya dan wisata religi bagi pengunjung yang datang di Kabupaten Minahasa. Dan memang kondisi makam saat ini sangat terawat karena di sana juga cukup bersih, tempatnya memang terawat dengan baik ya. Jadi ini menjadi salah satu tujuan sejarah karena memang Kiai Mojo adalah pejuang yang menentang kekuasaan Belanda pada kala itu atau dikenal dengan Perang Diponegoro. Kemudian Kiai Mojo ini juga menjadi penasehat spiritual Pangeran Diponegoro atau orang kepercayaan. Nah, dia lahir dan wafat di Tondano ya, Minahasa. Dan makamnya memang berada di perbukitan ya, rekan Ratu. Jadi pengunjung memang akan merasakan udara yang sejuk di sana ketika mengunjungi makam Kiai Mojo ini. Dan di situ juga dimakamkan Ahmad Rifai ya. Kemudian bersama dengan para pengikut dari Kiai Mojo ini. Nah, sesampai di makam tersebut, pengunjung nanti akan disambut dengan gapura, selamat datang, dan papan penanda makam. Nah, jadi singkat saja sejarahnya Kiai Mojo memang bersama pasukan pertama kali ditahan di Semarang dan dipindahkan ke Ambon, lalu ke Minahasa, ke tanah Minahasa. Nah, di dalam pengasingan inilah Kiai Mojo membentuk satu komunitas hingga dia meninggal pada 20 Desember 1849 dan dimakamkan di Tondano. Nah, di sini di Minahasa memang dikenal dengan istilah Jaton ya, atau Jawa Tondano karena memang cikal bakalnya dari kedatangan Kiai Mojo ini membawa pengikutnya untuk datang ke Minahasa dan berinteraksi dengan masyarakat setempat serta membentuk masyarakat campuran Jawa Tondano atau Jaton yang sampai sekarang masih menjadi bagian dari masyarakat Minahasa. Begitu rekan Ratu. Baik, kemudian Major tadi sudah sedikit diceritakan sejarahnya dan juga sedikit hal menarik begitu. Adakah hal menarik lain yang bisa diketahui dari sejarah dimakamkannya Kiai Mojo di tanah Minahasa yang tadi mungkin belum disebutkan begitu oleh Major? Iya, jadi yang menarik di sini karena Kiai Mojo memang sempat dibuang ya di tanah Minahasa kala itu dan pengikut-pengikutnya memang beranak cucu di tanah Minahasa sehingga terjadi campuran antara penduduk Jawa dan Tondano di Minahasa ini. Nah, itu yang menarik sebenarnya dari kisah sejarah dari Kiai Mojo ini di tanah Minahasa. Begitu rekan Ratu. Baik, lalu Major, ini yang paling penting ya, bagaimana untuk akses menuju ke tempat makam Kiai Mojo dan apakah cukup banyak begitu pengunjung yang datang untuk berziarah di sana? Iya, jadi kalau untuk menuju ke tempat ini memang dari Kota Manado, Provinsi Sulut, menempuh perjalanan 1 jam ya dari Tondano, Minahasa, kemudian sesampainya di Tondano ada sekitar 15 menit
untuk menuju ke tempat ini, ke makam Kiai Mojo ini. Begitu rekan Ratu. Dan untuk pengunjung memang biasanya di akhir pekan ada beberapa masyarakat yang datang untuk berziarah di makam ini, berdoa di sini maksudnya. Dan juga ada yang beberapa masyarakat yang datang untuk berwisata di tempat ini. Namun memang diterapkan protokol kesehatan secara ketat. Begitu rekan Ratu. Baik, terima kasih Major atas informasi dan juga rekomendasi wisatanya ya, wisata religi dan juga sekaligus wisata sejarah di Minahasa. Terima kasih. Baik, sama-sama rekan Ratu. Selanjutnya Tribuners, Anda pasti nggak asing ya dengan yang namanya layang-layang. Sebagian masyarakat mungkin menganggap layang-layang hanya satu dari beberapa jenis permainan yang kerap dimainkan di masa kecil. Namun ternyata lebih dari itu loh Tribuners. Di beberapa daerah layang-layang dilibatkan dalam upacara ritual pada masyarakat tertentu. Selain itu setiap daerah di Indonesia juga memiliki ciri khas layang-layang masing-masing. Untuk itu ada Museum Layang-Layang Indonesia Tribuners, dan ada apa saja di museum ini sudah ada Feby Adeliana di sana. Selamat sore, Feby. Halo, Feby. Halo, Ratu. Baik, Feby, boleh dijelaskan di mana lokasi Museum Layang-Layang Indonesia ini dan apa sih yang menarik di sana? Ya, Ratu. Museum Layang-Layang Indonesia ini berlokasi di Jalan Haji Kamang, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Nah, museum ini merupakan museum layang-layang pertama di Indonesia yang memiliki sekitar 500 koleksi layang-layang dari berbagai penjuru tanah air, begitu Ratu. Nah, museum ini sebenarnya didirikan oleh seorang pakar kecantikan bernama Endang W. Puspoyo, di mana diresmikan pada tahun 2003, yang memang atas dasar kecintaan Endang kepada layang-layang, kala itu akhirnya membuat dia meninggalkan dunia kecantikan dan berfokus untuk memperkenalkan layang-layang ke berbagai penjuru dunia, begitu Ratu. Salah satunya adalah lewat Museum Layang-Layang Indonesia ini. Nah, memang kala itu pada tahun 2003 memang belum banyak museum layang-layang yang ada di Indonesia. Nah, mengutip dari informasi Kepala Museum Layang-Layang Indonesia yang juga merupakan anak dari Endang W. Puspoyo sendiri, bernama Radityo Puspoyo, menyebut bahwa kala itu hanya ada beberapa museum layang-layang di Asia. Nah, setelah Jepang, Indonesia lah yang memiliki museum layang-layang. Nah, makanya dia bilang bahwa museum layang-layang ini merupakan yang pertama di Indonesia, begitu Ratu. Baik, tadi disebutkan oleh Feby ada sekitar 500 koleksi layang-layang yang ada di museum ini. Nah, boleh disebutkan untuk daerahnya dari mana saja layang-layang ini yang ditampilkan di sana, Feby? Iya. Satu, memang ada sebanyak 500 koleksi layang-layang yang dimiliki di museum ini. Namun dari 500 koleksi tersebut tidak semuanya dipajang dalam waktu yang bersamaan, begitu Ratu. Karena memang keterbatasan ruangan, apalagi layang-layang yang dimiliki di sana memiliki ukuran yang beragam, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Bahkan ada yang sampai berukuran 5 meter, Ratu. Nah, layang-layang yang dipamerkan di sini berasal dari berbagai daerah di tanah air, mulai dari Aceh, Lampung, kemudian juga ada Bali, dan ada beberapa daerah-daerah lainnya, begitu. Dan memang yang kita tahu, mungkin kebanyakan masyarakat tahu bahwa layang-layang hanya merupakan sebagai bagian dari permainan masyarakat kecil saja, begitu Ratu. Namun ternyata setelah kita berkunjung ke sini, kita jadi tahu bahwa layang-layang itu sebenarnya lebih dari itu. Nah, di beberapa daerah layang-layang ini juga kerap digunakan untuk berbagai upacara adat, begitu. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini bisa kita ketahui kalau kita berkunjung ke Museum Layang-Layang Indonesia yang ada di Jakarta Selatan ini, begitu Ratu. Kemudian Feby, ini tadi saya melihat video yang tadi juga mungkin sudah dilihat oleh Tribuners begitu ya. Ada beberapa anak-anak juga, sepertinya anak-anak TK begitu yang masih kecil-kecil bermain juga di sana, kemudian membawa layang-layang. Apakah memang ada kegiatan khusus begitu untuk anak-anak yang datang ke sana? Iya, betul. Memang Museum Layang-Layang Indonesia ini menawarkan beberapa kegiatan, tak hanya mengetahui sejarah dan juga mengenal tentang berbagai jenis layang-layang dari beberapa daerah, melainkan juga ada aktivitas-aktivitas yang mungkin menyenangkan bagi anak-anak, begitu.
Nah, misalnya saja adalah workshop membuat layang-layang. Nah, jadi kalau kita datang ke sini nih, kita bisa melakukan aktivitas seru, yaitu berkeliling tur, melihat-lihat berbagai jenis koleksi layang-layang, dan juga dengan sejarahnya, cerita di balik layang-layang tersebut. Kemudian juga selain itu kita bisa menikmati menonton film, begitu, menonton film dokumenter tentang sejarah dan juga jenis-jenis layang-layang dari berbagai dunia, dari seluruh dunia, maksud saya dari negara-negara lain, begitu. Nah, setelah menonton film dokumenter tersebut, kita juga nanti diajak untuk workshop layang-layang, yaitu membuat layang-layang sendiri. Jadi kita akan diajari bagaimana sih cara membuat layang-layang dan kemudian juga menerbangkannya. Nah, jadi pihak pengelola museum sendiri menyediakan begitu berbagai alat yang dibutuhkan, mulai dari kerangka bambu hingga bahan dasar kertas atau bahan pembuat layang-layang tersebut, dan kita bisa praktik secara langsung nih membuat layang-layang seperti apa di museum layang-layang itu gitu. Seru banget ya Feby ini ya kalau diceritakan begitu. Kemudian saya juga penasaran untuk bisa menikmati semua fasilitas yang sudah disebutkan oleh Feby tadi. Berapa harga tiket yang harus kita bayarkan? Kemudian untuk jam operasionalnya dari Museum Layang-Layang ini juga boleh disebutkan, Feby? Ya, Ratu. Jadi Museum Layang-Layang Indonesia ini beroperasi mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore, Ratu. Nah, namun bagi Tribuners yang mau datang nih, ada harga tiketnya, yaitu 20.000 untuk anak-anak dan 25.000 untuk orang dewasa. Nah, namun seperti yang sudah tadi saya sampaikan, untuk harga tiket tersebut kita tidak hanya mendapatkan pengalaman melihat berbagai jenis layang-layang tradisional saja, tapi juga ada beberapa aktivitas lainnya. Di antaranya menonton film dokumenter di awal-awal tur, begitu, dengan mengetahui sejarah dan juga jenis-jenis dari layang-layang di beberapa negara, begitu. Kemudian juga selain itu kita bisa keliling tur museum dibantu dengan pemandu. Selain itu juga kita bisa praktek langsung membuat layang-layang, dan itu sudah termasuk dengan harga tiket di 25.000 untuk dewasa dan 20.000 untuk anak-anak, begitu, Ratu. Baik, kemudian Feby tadi sempat mencoba juga kah untuk membuat layang-layangnya? Iya, betul, Ratu. Jadi untuk sekali datang gitu, sekali kunjungan dengan membayar harga 25.000 tersebut untuk orang dewasa, itu sudah termaksud dengan membuat layang-layang. Nah, jadi ada pengalaman seru banget nih. Jadi kalau kita datang ke sana, setelah kita diajak berkeliling, dipandu dengan pemandu wisata dari Museum Layang-Layang, kemudian kita bisa memilih mau workshop layang-layang yang membuat layang-layang dari kerangka ataukah melukis. Nah, biasanya melukis layang-layang ini boleh diikuti oleh anak-anak mungkin yang berusia TK atau sekitar 7 tahun, begitu, Ratu. Namun untuk anak-anak yang berusia lebih dewasa atau mungkin remaja atau anak-anak usia sekolah dasar, itu bisa praktek langsung dengan menempelkan kerangka bambu ke bahan pembuatan layang-layang tersebut hingga kemudian bisa dibawa pulang, begitu, Ratu. Baik. Terima kasih Feby atas informasi dan juga rekomendasinya. Ini cocok banget untuk Anda Tribuners berlibur bersama keluarga, terutama untuk Anda yang memiliki anak-anak yang masih kecil begitu ya. Sampai SD tadi bisa langsung mencoba merasakan bagaimana caranya membuat layang-layang. Terima kasih Feby atas informasinya hari ini. Setelah ini masih ada banyak informasi dan juga rekomendasi lokasi wisata di Indonesia, Tribuners. Jadi tetap bersama kami di Live Travel Update. Saya itu Mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikir. Terima kasih Anda masih menyaksikan live travel update Tribuners bersama saya Ratu Sejati. Akhir pekan ini menghabiskan waktu dengan bermain air, sepertinya seru ya Tribuners. Ada satu lokasi yang bisa Anda kunjungi di sekitaran Bekasi. Nama lokasinya adalah Transera Waterpark Bekasi. Di sini Anda bisa puas bermain air dengan banyak permainan seru dan juga menantang. Ada Pebi dari Tribun Jakarta yang siap membagikan cerita bermain di Transera Waterpark. Selamat sore Pebi. Halo Pebi. Halo Ratu. Baik Pebi, bisa diceritakan pengalaman Anda saat jalan-jalan ke lokasi ini, ke wahana ini? Ya Ratu, akhir pekan memang seru banget nih untuk kita jalan-jalan wisata ke wahana permainan air, begitu Ratu. Nah, bagi penggemar taman rekreasi ini bisa datang ke Transera Waterpark Bekasi yang ada di Kota Bekasi, begitu Ratu. Nah, Transera Bekasi ini menyuguhkan berbagai jenis wahana yang seru dan juga menantang. Nah, lokasi tepatnya ada di Kota Harapan Indah Boulevard Kavling 5, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, Transera Waterpark Bekasi ini bisa menjadi salah satu alternatif wisata air yang seru dengan berbagai jenis wahananya, begitu Ratu. Nah, ada berbagai jenis wahana disebutkan oleh Pebi tadi. Boleh disebutkan lagi ada wahana apa saja yang seru dan juga menantang di lokasi ini? Iya Ratu, di Transera Waterpark Bekasi ini ada sebenarnya ada banyak wahana ya, tidak hanya ada wahana air saja, tapi juga ada wahana kering begitu. Nah, untuk wahana airnya sendiri salah satunya ada wahana Crazy Con. Nah, ini adalah salah satu wahana yang paling menantang kalau kita datang liburan ke Transera Waterpark Bekasi, yaitu sebuah seluncuran dengan corong raksasa begitu yang memiliki panjang sekitar 60 meter dengan ketinggian kurang lebih 14 meter. Nah, jadi kita bisa merasakan sensasinya berseluncur terombang-ambing dari atas ketinggian tersebut hingga kemudian mencapai ke kolam begitu Ratu. Nah, selain itu juga Anda bisa merasakan berseluncur di atas racer slide begitu, kemudian ada Kangoo slide dengan panjang sekitar 45 meter dan juga ada kolam ombak yang menyala setiap 45 menit sekali begitu Ratu. Nah, kalau Tribuners mau bersantai-santai nih menikmati suasana angin sepoi-sepoi, kemudian juga sambil mengambang di atas air, itu bisa mencoba sensasi berenang di kolam arus begitu, dengan bersantai-santai di atas ban, kemudian juga menyelusuri kolam arus sepanjang 400 meter bisa jadi pengalaman yang menarik
kalau berkunjung ke Transera Waterpark Bekasi ini. Nah, mengutip pernyataan dari General Manager Transera Waterpark, Zaki Afifi, memang terdapat banyak wahana di sini. Tidak hanya ada wahana yang basah-basahan saja, tapi juga ada banyak wahana kering begitu yang bisa dinikmati setelah pengunjung puas merasakan sensasi wahana permainan air begitu, Ratu. Nah, misalnya saja seperti ada wahana petting zoo, yaitu sebuah kebun binatang mini yang memiliki beberapa koleksi satwa di dalamnya. Nah, di petting zoo ini kita bisa berinteraksi sekaligus melihat lebih dekat berbagai jenis hewan. Misalnya saja seperti kelinci, kemudian juga ada monyet, ada berang-berang, ada ayam, dan juga beberapa jenis hewan lainnya. Nah, jadi di sini anak-anak khususnya bisa memiliki pengalaman seru dengan berinteraksi langsung sekaligus belajar tentang hewan-hewan tersebut, begitu, Ratu. Baik, tadi sudah disebutkan oleh Pebi ada banyak sekali wahana di sana, kemudian ada juga tadi zoo mini begitu ya di lokasi ini. Nah, Pebi, kalau dari semua wahana yang sudah disebutkan, yang paling favorit untuk Pebi yang mana? Boleh disebutkan? Nah, jadi untuk wahana yang wajib banget dicoba kalau Tribuners kesini adalah Crazy Con-nya, seperti yang tadi sudah saya bilang, karena Crazy Con ini adalah salah satu wahana yang paling menantang karena selain ada di ketinggian 14 meter, dia juga memiliki 3 corong raksasa di mana kita akan merasakan sensasi berseluncur dan terombang-ambing hingga kemudian jatuh ke dalam kolam air, begitu, Ratu. Baik, ini yang mungkin bisa dicoba ya oleh Tribuners ya, wahana ini yang direkomendasikan oleh Pebi. Kemudian Pebi, saya juga penasaran untuk protokol kesehatan yang diterapkan di sana, karena saat ini juga kita mengingat masih di masa pandemi begitu. Seperti apa, Pebi? Iya, Ratu. Transera Waterpark Bekasi adalah salah satu taman wisata air yang sudah beroperasi di tengah kelonggaran pemberlakuan pembatasan aktivitas, maksud saya saat ini begitu. Nah, di Bekasi sendiri lokasinya dan memang terdapat sejumlah protokol kesehatan yang dilakukan secara ketat. Nah, salah satunya adalah pengunjung yang datang ke Transera Waterpark Bekasi harus melakukan scan barcode terlebih dahulu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang ada di bagian depan sebelum masuk ke area taman bermain, begitu, Ratu. Nah, selain itu juga Transera Waterpark Bekasi membatasi jumlah pengunjung yang masuk saat ini sebanyak 50% saja dari kapasitas total 10.000 orang, kini hanya membuka untuk 5.000 orang maksimal, begitu, Ratu. Nah, memang pihak pengelola Transera Bekasi sendiri memberlakukan protokol yang cukup ketat bagi masyarakat atau pengunjung yang ingin liburan dengan aman di Transera Waterpark Bekasi ini. Nah, selain dari mewajibkan pakai masker, kemudian juga menyediakan cuci tangan, melakukan scan barcode melalui aplikasi Peduli Lindungi dan pembatasan pengunjung begitu, pihak pengelola sendiri juga menugaskan sejumlah petugas yang memang memantau secara mobile atau berkeliling setiap pengunjung yang ada di dalam area taman bermain begitu. Nah, untuk keamanan airnya sendiri mungkin banyak yang mempertanyakan nih sebenarnya gimana sih keamanan air di kolam renang ini. Nah, mengutip pernyataan dari General Manager Transera Waterpark Bekasi, Zaki Afifi, memang untuk kebutuhan air sendiri pihaknya telah melakukan treatment khusus untuk memastikan bahwa air telah sesuai dengan standar keamanan, di mana pihaknya melakukan pengecekan air secara rutin dengan kadar keasaman pH sebesar 7,2, yaitu adalah standar, maksud saya adalah kadar keasaman pH yang telah sesuai dengan standar keamanan begitu. Selain itu juga pihaknya memastikan bahwa setiap pengunjung yang datang akan diawasi oleh para petugas di sana, diantaranya wajib memakai masker ketika sudah berada di luar area kolam berenang, begitu, Ratu. Baik, berarti sudah sangat aman begitu ya untuk Anda Tribuners yang hendak main ke Transera Waterpark, tidak perlu khawatir lagi karena semua sudah terjaga dan dijamin. Kemudian Pebi, untuk harga tiket masuknya berapa, boleh disebutkan?
Ya, untuk Tribuners yang mau datang ke Transera Waterpark Bekasi ini, untuk harga tiketnya sendiri memang berbeda-beda dari hari Senin sampai Kamis, kemudian juga hari Jumat, dan juga akhir pekan di hari Sabtu dan Minggu. Nah, untuk hari Senin sampai Kamis sendiri, Transera Waterpark Bekasi dibuka mulai pukul 10 hingga 17.30 dengan harga tiket masuk Rp45.000. Nah, kemudian untuk khusus di hari Jumat nih, ada promo khusus, yaitu masuknya cuma Rp35.000 dan beroperasi mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, sementara untuk hari Sabtu dan Minggu, Transera Waterpark Bekasi beroperasi mulai pukul 8.30 pagi hingga jam 6 sore dengan harga tiket Rp65.000. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Pebi atas informasi dan juga rekomendasi wisatanya hari ini. Dan tadi Pebi juga sempat melakukan wawancara dengan General Manager Transera Waterpark Bekasi, Zaki Afifi. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih Pebi. Transera Waterpark dalam masa pandemi ini, khususnya di PPKM, itu kita mengutamakan prokes. Jadi kami dipercaya oleh masyarakat khususnya ada sebagai wisata air yang prokes terbaik. Karena apa? Kami komitmen dengan menjaga prokes yang sudah diatur oleh pemerintah. Contohnya, kita bisa lihat dari mulai pintu masuk, pengunjung wajib mencuci tangan. Kita ada 24 titik mencuci tangan. Wajib pakai masker, jaga jarak, dan juga kita bagi-bagi gratis masker kepada pengunjung. Dan sudah pasti lagi, di dalam wahana kita ada tim Satgas prokes yang mobile, yang selalu menghimbau kepada pengunjung untuk selalu patuh dalam menerapkan prokes. Walaupun pada saat ini Bekasi untuk PPKM level 1, tapi kami tetap komitmen tidak mengurangi untuk prokesnya. Malah kita Dari Bekasi kita ke Lampung, Tribuners, ada gelaran acara yang sangat menarik untuk dikunjungi bila saat ini Anda berada di Lampung. Nama eventnya adalah Festival Kemilau Tapis yang digelar di Hotel Sheraton Kota Bandar Lampung. Ada banyak sekali produk kain tapis yang dipamerkan di sana, termasuk kain tapis berbenang emas. Wah, selengkapnya ada Bayu di sana. Selamat sore, Bayu. Selamat sore, rekan Ratu. Baik Bayu, ada berapa stand yang menyuguhkan produk kain tapis di Festival Kemilau Tapis ini? Dan kemudian ada produk kain tapis apa saja yang tersaji di festival ini? Silakan Bayu. Oke, terima kasih rekan Ratu. Festival Kemilau Tapis Lampung ini diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Lampung dengan Dikranasda Provinsi Lampung. Pada stand Festival Kemilau Tapis Lampung ini ada sekitar 27 stand yang berjejer menyajikan tampilan-tampilan tapis dari 15 kabupaten kota. Pada pameran tersebut ada beragam macam tapis Lampung, diantaranya tapis pucuk rebung dan tapis lain-lainnya. Begitu rekan Ratu. Ada yang menarik perhatian saya yang dipamerkan di festival ini, Bayu, adalah kain tapis berbenang emas yang kabarnya juga menjadi kain tapis dengan nilai jual tertinggi di festival ini. Boleh diceritakan tentang kain tapis berbenang emas ini, Bayu? Oke, rekan Ratu, kain tapis berbenang emas ini dibanderol seharga 8 juta. Dan berasal dari Kabupaten Pesawaran. Dengan nilai transaksi 8 juta tersebut membuat kain tapis ini termahal pada festival tapis tahun ini. Dan kenapa kain tapis seharga 8 juta tersebut? Karena kain tapis tersebut menyajikan nilai estetika dan nilai kebagusannya dalam proses pembuatan, kesulitan, kerumitan, sehingga nilai rupiah itu tidak ternilai harganya karena nilai sejarah itu yang paling utama. Begitu rekan Ratu.
Kemudian Bayu, dari kapan sampai kapan Festival Kemilau Tapis ini berlangsung dan di mana jika pengunjung ingin menyaksikan festival ini? Oke, rekan Ratu, Festival Tapis Kemilau tepat sore hari ini telah ditutup oleh Sekda Provinsi Lampung, Bapak Farizal Darminto. Pada gelaran festival ini sudah berlangsung dari tanggal 24 dan hari ini. Dengan catatan berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Bapak Samsul Rijal Ari, bahwasannya nilai transaksi pada Festival Kemilau Tapis ini sebesar 620 juta. Begitu rekan Ratu. Baik, terima kasih Bayu atas informasinya hari ini. Baik, selanjutnya Tribuners, setelah melihat festival, Ratu mengajak Anda ke Desa Ongkau di Manado. Desa Ongkau, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, ini merupakan penghasil buah rambutan terbesar di provinsi tersebut. Hampir semua warga di desa ini memiliki pohon rambutan, Tribuners, dan hasilnya dijual hingga keluar provinsi. Informasi lebih lanjutnya sudah ada Nilton Durado di sana. Selamat sore, Nilton. Selamat sore, rekan Ratu. Baik, Nilton, boleh dijelaskan bagaimana caranya menuju ke Desa Ongkau dari Kota Manado? Silakan, Nilton. Desa Ongkau terletak di Kabupaten Minahasa Selatan. Kalau dari Kota Manado itu sekitar 1 jam lebih, baik menggunakan motor maupun kendaraan roda 4 itu sekitar 1 jam lebih. Tapi untuk akses jalan sudah sangat bagus. Kalau dari Kota Manado mungkin sekitar 1 jam lebih, tapi kalau dari bandara memang sekitar 1 jam 45 menit. Dan sejauh ini Desa Ongkau memang dikenal dengan buah rambutan, karena hampir semua masyarakat di Desa Ongkau itu punya pohon rambutan dan punya produksi rambutan terbesar di Sulawesi Utara. Begitu, Ratu. Boleh disebutkan untuk harga sekilo buah rambutan yang dijual di sana, dan juga untuk 1 kali panen, ini berapa ton rambutan yang dihasilkan, Nilton? Untuk harga itu bervariatif, tapi mulai dari 10.000, 20, tapi kalau yang paling enak itu di bandrol sekitar 30.000 sampai 35.000. Itu buahnya yang paling besar. Dan untuk panen kali ini memang sedikit menurun menurut warga, karena di tahun-tahun sebelumnya itu sekali panen masyarakat Ongkau bisa mendapatkan berat rambutan itu sampai 8 sampai 10 ton. Tapi tahun ini memang hanya berkisar sekitar 2 sampai 3 ton. Karena memang selain diganggu hama, musim penghujan juga menjadi salah satu faktor yang paling berdampak pada hasil panen masyarakat Desa Ongkau. Demikian, Ratu. Kemudian Nilton, boleh diceritakan mungkin ada cerita-cerita inspiratif begitu dari warga desa tersebut dari hasil jual rambutannya, Nilton? Ya, rata-rata masyarakat di Desa Ongkau itu pembelinya kan kebanyakan adalah pengendara di Jalan Trans Sulawesi, karena Desa Ongkau sendiri terletak di Jalan Trans Sulawesi dan paling banyak dibeli oleh pengendara. Selain itu dijual ke luar Sulawesi Utara juga seperti Palu, Gorontalo, dan beberapa provinsi sekitar. Nah, keuntungan mereka bisa perharinya bisa 200 sampai 300 ribu. Dan beberapa masyarakat memang tidak lulus SD di sini, tapi mereka berhasil menyekolahkan anaknya sampai dengan menjadi PNS, polisi, tentara. Bahkan ada yang memulai usaha rambutan di sini dan itu cukup sukses. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Nilton atas informasinya. Anda yang mungkin melintas Desa Ongkau ini boleh mampir untuk membeli rambutan yang ada di sana. Terima kasih, Nilton. Nah, itu tadi Tribuners sejumlah destinasi wisata yang bisa Anda datangi nanti di akhir pekan. Semoga bisa menginspirasi ya, tapi tetap harus diingat untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan juga aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Jati dan segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat menikmati akhir pekan dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.